Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Muhammad Nur Hidayat Abdil. Sore hari ini saya akan membacakan laporan investigasi terkait isu sebanyak 16 temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK di lingkungan pemerintah Kota Makassar ditenggarai karena lemahnya pengawasan Inspektorat Kota Makassar. Temuan tersebut telah dipublikasikan pada tanggal 8 Juli 2021 dan telah dilimpahkan ke pemerintah Kota Makassar dengan tenggat waktu 60 hari masa kerja. Terkait 16 temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan antara lain: pertama, pemerintah Kota Makassar menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah tidak sesuai perda APBD. 2. Kesalahan pelanggaran atas belanja modal dan belanja barang pada OPD pemerintah Kota Makassar. Ketiga, pembayaran gaji dan tunjangan PNS pemerintah Kota Makassar tidak sesuai ketentuan. Keempat, pembayaran insentif pemungutan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah tidak sesuai peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 dan peraturan wali kota. Yang kelima, pertanggungjawaban belanja kegiatan peningkatan kapasitas laskar pajak pada Badan Pendapatan Daerah tidak sesuai kondisi sebenarnya. Keenam, belanja pemeliharaan kendaraan dinas karoseri truk pada 2 OPD tidak sesuai ketentuan sebesar 300 juta rupiah. Ketujuh, kegiatan sewa jaringan CCTV terintegrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2020 melebihi nilai HPS yang ditetapkan. Kelebihan pembayaran sebesar 1,8 miliar rupiah tidak sesuai spesifikasi, yaitu sebesar 273 juta rupiah, dan pemborosan keuangan daerah sebesar 581,1 juta rupiah. Kedelapan, pelaksanaan belanja modal pada 3 OPD tidak sesuai dengan ketentuan dan denda keterlambatan belum dipungut sebesar 515.308.156 rupiah. Kesembilan, belanja modal sebesar 39.562.083 rupiah pada Dinas Pekerjaan Umum dibangun bukan di atas tanah milik pemerintah Kota Makassar. 10. Kekurangan kas pada bendahara pengeluaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Makassar sebesar 452.606.819 rupiah. Ke-11, penata usahaan piutang retribusi sampah Kota Makassar tidak tertib. Ke-12, pemanfaatan dan pengamanan aset tetap pemerintah Kota Makassar belum memadai. Ke-13, pemanfaatan tanah pemerintah Kota Makassar oleh PT KDP tidak didasarkan atas perjanjian kerjasama antara kedua pihak. Ke-14, kerjasama kemitraan pemerintah Kota Makassar dengan PT PMK tidak sesuai ketentuan. Ke-15, kerjasama pemanfaatan barang milik pemerintah Kota Makassar belum dikelola sesuai ketentuan. Ke-16, utang belanja pada 3 OPD tidak didukung dengan data pendukung yang ada senilai 449.438.426 rupiah. Kemudian, salah satu poin yang paling disoroti adalah pembayaran sewa jaringan CCTV di Dinas Kominfo Kota Makassar yang dinilai tidak wajar. Dalam temuan BPK tersebut, pembayaran sewa CCTV mengalami kelebihan pembayaran sehingga harus diminta pertanggungjawabannya. Tercatat dalam laporan kelebihan pembayaran sebesar 1,8 miliar tidak sesuai dengan spesifikasi dan pemborosan keuangan daerah sebesar 581,1 juta rupiah. Tidak sesuai dengan rencana kegiatan. Itu rekomendasinya diminta oleh BPK, meminta inspektorat untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Jadi kita akan cek kembali itu CCTV 21. Kalau memang speknya tidak sama, kita menghitung saja selisih. Ya, kalau ada selisih ya harus wajib. Itu pengadaan tahun berapa Pak? 2020. Ya, karena yang diperiksa 2020. Ya. Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pumanto, menyatakan temuan ini menyebabkan pemerintah Kota Makassar hanya menerima penghargaan laporan hasil pemeriksaan dengan predikat
wajar dengan pengecualian. Tidak, yang saya khawatirkan kita disclaimer. Karena saya lihat dua di tidak wajar dan WDP. Mudah-mudahan kalau kita ditolong sama Tuhan berarti WDP. Lambatnya penanganan oleh inspektorat dalam menangani temuan BPK hingga melewati batas waktu 60 hari masa kerja yang telah diberikan, dan sikap bupati yang terkesan menyalahkan inspektorat menandakan belum diterapkannya prinsip wall of government dalam menjalankan pemerintahan. Dan ini merupakan salah satu contoh kenapa pentingnya penerapan wall of government dalam pelaksanaan pemerintahan. Manfaat yang dapat diraih dalam pelaksanaan wall government antara lain meningkatkan efisiensi, meningkatkan daya saing, meningkatkan koherensi kebijakan, meningkatkan akuntabilitas, menurunkan biaya, menghilangkan pemborosan, memperkecil kemungkinan duplikasi pekerjaan, mengurangi inkonsistensi kebijakan, dan meningkatkan waktu penyelesaian pekerjaan dan layanan.